Ini Pak, tadi saya dapat ini, ada rekaman Pak. Buset. Ini bukti loh Pak. Bagus. Berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan masalah logistik gitu, saya minta tolong disiapkan aja dulu, tapi jangan istilahnya jual ini jual itu, jangan. Sibuk amat no Winan, sampai catatan segitu banyak. Selamat sore Pak. Sore. Ini Pak, lagi lihat-lihat YouTube-nya TNI Angkatan Darat. Kenapa pula? Tapi saya lagi bacain komennya nih Pak. Oh, komennya banyak nih. Nah, tapi paling banyak ya Pak ya. Sebetulnya orang tuh nanya, masuk TNI Angkatan Darat bayar nggak sih Pak? Aduh, ini saya perlu menegaskan bahwa masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat mulai dari proses pendaftaran sampai dengan nanti dia dilantik tidak dipungut biaya. Sama sekali Pak. Sama sekali. Kenapa? Karena saya selaku asisten personal Kepala Staf Angkatan Darat sudah mengalokasikan anggaran buat dari mereka melaksanakan pemeriksaannya, kesehatannya, pemeriksaan psikologi, kemudian sampai dengan tes kesehatannya, dan pendidikannya, semua sudah disiapkan oleh negara. Jadi anggaran kan negara, Mbak. Gitu. Jadi kalau kan biasa ya Pak harus cek kesehatan, psikologi, itu dilakukan di Ya gratis, Mbak. Dilaksanakan langsung di Angkatan Darat. langsung pas Betul. seleksi itu. Betul. Oh, jadi itu semua udah nggak perlu bayar lagi Pak? Sudah nggak perlu, karena perangkatnya perangkat Angkatan Darat semua, dan disiapkan oleh Angkatan Darat semua. Dan tadi yang paling penting, anggarannya sudah kita siapkan dari negara. Nah, gitu. Jadi tolong sampaikan yang komen-komen itu. Itu tuh. Ya, nah, bahwa masuk menjadi prajurit Angkatan Darat, proses rekrutmennya nol, gratis. Kalau sudah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, dia kena peraturan sebagai pegawai negeri. Sama, jadi dia dibayar oleh negara. Dia digaji sesuai dengan urutan pangkatnya dan pekerjaannya. Jadi sampai lulus dibayar oleh negara. Oh, dibayar? Tetapi iya. Bukan bayar. Bukan bayar. Ada memang waktu itu yang SMS ke saya WA itu. Iya Pak. Dia bilang, Pak, pada saat pendidikan saya perlu urunan enggak? Saya sampaikan, ya enggak ada urunan. Kenapa? Semua udah dilengkapi. Dari pakaian, dari sepatu sampai ke kepala itu sudah dilengkapi dan dibayar oleh negara. Sudah disiapkan. Jadi tinggal duduk manis, bekerja, kemudian duduk manis, melaksanakan kegiatan, selesai. Nah, tapi Pak, tar dulu sebentar. Ini Pak, tadi saya dapat ini, ada rekaman Pak. Buset. Ini bukti loh Pak. Bagus. Semuanya gitu. Siap. Baru akan diumumkan tanggal 5. Nah, tanggal 5 diumumkan, yang lulus, yang jelas dia akan melaksanakan pendidikan. Nanti bulan tanggal berapa itu? Tanggal 21, Pak. 21, Siap. betul. Oke.
21 itu pendidikan. Ya. Yang tidak lulus pulang, gitu. Siap, betul. Yang lulus masih di dalam untuk sidik jari, menyelesaikan persyaratan administrasi sama yang lain-lainnya. Siap, betul, Baru Pak. setelah itu boleh pulang. Kan seperti itu prosesnya. Siap, siap, betul. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan masalah logistik, gitu, saya minta tolong disiapkan aja dulu, tapi jangan istilahnya jual ini jual itu jangan. Oke? Siap, siap. Jadi yang jelas Ada oknum yang minta disiapkan anggaran kalau calon prajurit TNI Angkatan Darat ini berhasil masuk, beliaunya oknum tersebut minta disiapkan anggaran, ceritanya katanya untuk logistik. Gitu. Ini bagus nih Mbak. Jadi saya sampaikan ya dari awal, saya kembali lagi kepada masalah anggaran. Kami Angkatan Darat menyiapkan anggaran sekitar 73 miliar lebih, hampir 74 miliar untuk melaksanakan seleksi. Di situ semua sistem kita sudah bangun, gitu kan. Dari pendaftarannya online, jadi nggak perlu bayar kan Mbak? Iya. Nah, tinggal dia daftar di online saja. Habis itu pemeriksaan fisik, gitu kan. Pada saat mereka melaksanakan pemeriksaan, baik fisik, psikologi, dan lain-lain, itu mereka menggunakan label. Jadi kemungkinan kecil untuk seseorang itu bermain langsung di sana. Dan setiap manusia yang habis testing itu kita coding. Kita coding. Nah, baru yang berhak membuka sana adalah panitia pusat dan panitia daerah bersama-sama semua. Jadi kalau mau bermain kecil kemungkinannya. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan nih, saya punya channel untuk bisa masuk, Kenalan bisa dalam masuk, gitu. percayalah bahwa itu bohong, begitu kan? Yang bisa membuat mereka masuk apa Mbak? Adalah kesiapan para calon sendiri untuk menghadapi tes, gitu. Berarti itu udah secara sistem kan ya Pak ya? Sudah secara sistem, nggak bisa. Bahkan nih Kasat menyampaikan itu nomor telepon saya itu saya siapkan langsung untuk bagi siapa yang merasa dirugikan. Nah, dan kalau toh ada, ini kan kita membuat sistem sudah sedemikian rigid. Barangkali ada yang kekurangan, Kasat memerintahkan seperti tadi. Saya sampaikan nomor telepon saya sehingga siapapun bisa melaporkan pada saya. Nah, gitu ceritanya. Itu yang nomor telepon yang waktu itu Bapak Kasat sampaikan ketika Bapak Kasat Vikon ya Pak ya? Betul. Sama... Nah, beliau bawa gini nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sebagai orang tua atau sebagai wali atau yang mewakili dari orang tua adik-adik kita yang saat ini sedang mendaftar sebagai calon prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat. Saya ingin pertama memberitahukan nomor-nomor telepon atau handphone dari pejabat-pejabat di markas besar Angkatan Darat. Saya ingin semua orang tua atau yang mewakili orang tua untuk mencatat nomor-nomor handphone yang ada di layar sekarang ini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa komunikasi, ya. Ya, nomor-nomor ada beberapa Nomor-nomor ya Pak ya? yang nomor atas nomor saya, nomor kedua nomornya wakil asisten saya, nomor 3 Pak Ban gitu. Cuman nanti kasih tahu kalau ada yang mau nanya lagi. Setiap hari itu ada 500 600. Kadang-kadang kalau jawabnya telat bukan berarti tidak dibales. Oh, berarti gitu. responnya besar ya Pak, antusias. Kita banyak. gaya nih quick respon. Oh, iya. Gelo nggak? Oh, bukan gelo lagi Pak. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa prajurit yang mau kita dapat adalah prajurit yang
memang dia berkualitas, bukan yang abal-abal gitu, Mbak. Jadi waktu Bapak Kasat menyampaikan ini ada nomor telepon, silahkan hubungi kalau ada masalah atau mau mengadu atau misalnya mau bertanya-tanya gitu boleh ya Pak ya? Udah. Oh udah. Udah ngerespon, waktu 5 sudah kita respon. Oh. Langsung, maksudnya 5 respon itu udah proses sampai ke POM. Wah, berarti berat dong Pak, itu udah Polisi masalah militer apa? sudah. Kenapa? Karena itu melanggar atau ada unsur penipuan, Mbak. Gitu. Masih Jadi ada aja ya Pak yang ada aja, dan ada juga orang tua yang tertipu padahal dia udah dikasih tahu Kasat pada saat kemarin. sepertinya Arspes paling tepat untuk menjelaskan zonasi itu apa, terus tujuannya apa itu Baik, zonasi. baik. Ini nanti kalau ada yang nanya, Mbak tolong bantu jelaskan saya. Iya. Jadi zonasi itu adalah dalam rangka membuat pemerataan yang sama, begitu. Karena kan kita tahu Mbak, kualitas sekolah itu tempat tertentu berbeda, kemudian gaya hidup orang tempat tertentu berbeda, begitu kan. Maka kita harus melindungi mereka-mereka yang posisinya tadi dia di tempat wilayah terpencil, kemudian akses untuk pendidikan kurang. Nah itu kita siapkan namanya zonasi. Supaya apa? Supaya yang jadi prajurit Angkatan Darat itu betul-betul mewakili wilayahnya. Nah, namanya kita kalau ke depan tuh disiapkan sebagai kompartemen strategis. Jadi ini pemerataan ya Pak, seluruh wilayah dari barat, tengah, timur itu semua dapat kuota yang sama. Betul, karena kalau kita 100% kita pakai tata nilai semua di tempat yang sama, tidak zonasi, akan dihabiskan oleh yang tinggal di kota besar, Mbak. Begitu. Sementara kita harus memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang tempatnya jauh, aksesnya tidak ada, dan lain-lain. Sehingga kalau mau kita misalkan, bahkan waktu SMA kan ketemu tuh Mbak, ada anak teman-teman yang SMA-nya nggak jelas gitu kan. Pada saat kita ujian mau masuk perguruan tinggi, dia kerja setengah mati, kita nggak, gampang nih gitu. Kenapa? Itu adalah akses gitu kan, akses untuk belajar. Nah, mereka tidak memiliki akses, barangkali mereka tidak bodoh, tapi akses itu kurang. Nah, itulah membuat satu keserataan. Dan nanti di prajurit Angkatan Darat itu komplit semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan porsi yang jelas. Gitu, Mbak. Jadi zonasi ini sudah berapa lama nih Pak diberlakukan? Sudah 2 tahun setengah. Sudah 2 tahun. 2 tahun setengah. Memang tidak selamanya, gitu, tidak selamanya. Kita tergantung dari kebutuhan, tapi sampai dengan ke depan masih dibutuhkan zonasi itu. Betul. Puas. Nah, kita juga pengen adil, Pak, ya? adil, karena ya tadi Sabang sama Merauke beda-beda. Saya makan singkong udah jadi tape, karena teman-teman makan singkong masih jadi makanan sehari-hari. Nah kan bukan berarti merendahkan, tidak, tapi memang prosesnya sudah lewat begitu. Syarat-syarat informasi ada di website TNI AD. Oh, Nih. di website lengkap ya? Nah, dan nomor telepon ada 3 nomor telepon. Nomor telepon saya, wakil asisten, sama nomor teleponnya paban saya. Sini. Oke, clear? Clear Pak? Ada apa-apa Sangat jelas. silakan hubungi, gitu kan? Apapun ya Pak, pengaduan boleh. ada Pengaduan masalah. boleh, tapi sebaiknya tentang rekrutmen saja. Oh, iya. Kalau yang Jangan sisanya melebar. tiap hari ngajak ngobrol, kasihan yang Jangan- lain jangan gitu. curhat juga. Gitu ceritanya. Iya Pak. Oke, Kak? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Jadi, makasih. Terima kasih ya Bye. Pak, selamat sore. Sore.